warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Sucipto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021, LPTK UKSW Salatiga. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pukul 9 sampai 10:10 waktu Indonesia Barat, saya akan melakukan pembelajaran UKIN. Pelajaran UKIN ini dilaksanakan di SD Grade 01, Kecamatan Seluak, Kabupaten Pati. Saya akan mengajar kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup, pembelajaran ke-1. Berikut video pembelajaran UKIN. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Pagi juga, Pak. Iya, terima kasih ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, bagus. Sylvia sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Selalu jaga protokol ya. Kesehatan kalau misalnya mau keluar gitu, pakai masker. Tapi pada saat PPKM ini tolong diusahakan jangan sering-sering keluar kecuali ada hal-hal yang penting ya. Paham ya? Paham ya semuanya? Paham, Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran silakan dipimpin dulu doanya Fiona. Sebelum mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sebelum ke materi ya, Pak Panji ingin mengabsen dulu kehadirannya siapa aja yang hadir ya. Coba Fiona bilang hadir ya. Fiona. Hadir, Pak. Ya, Marvel. Hadir, Pak. Iya, Sylvia. Hadir, Pak. Lana. Hadir, Pak. Doni. Hadir, Pak. Oke. Kia sama Fatima mungkin terkendala sinyal ya. Jadi sebenarnya ini materi kelas 5 ya. Namun nanti sangat bermanfaat untuk kalian yang sudah kelas 6. Sekarang udah kelas 6 ya? Iya, Pak. Ya, iya. Selamat ya udah kelas 6. Nilainya bagus-bagus juga itu ya. Nah, kita ke pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi ya, tepat. Jadi nanti kalian menganalisis pokok pikiran dalam teks bacaan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama secara tepat. Nanti setelah kalian mengetahui ya pokok pikiran itu, kalian nanti mengubahnya menjadi kalimat utama. Udah pernah kan ya? View udah pernah kan ini? Udah, Pak. Ya, kemudian yang ketiga itu menganalisis komponen penyusun rantai makanan. Kalian sudah paham kemarin-kemarin itu. Kemudian mendesain rantai makanan pada ekosistem dengan keterangan secara tepat. Yang terakhir yaitu membagankan rantai makanan dan pada ekosistem. Yaitu nanti berupa bentuk gambar rantai makanan. Kalian harus bisa ini menggambar ini rantai makanan kayak gimana sih? Nanti kita cari tahu di sini nanti. Nah, mari kita lanjut. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang kalian dapat atau yang kalian pahami? Coba. Ayo Lana, mungkin. Ada apa saja di sini? Ayo, ada apa saja? Kubu-kubu. Iya, terus? Burung. Iya, terus? Beruang. Iya, beruang. Coba kalau Vio, ada apa saja Vio? Burung elang, tupai. Rumput ada nggak? Rumput ada nggak? Ada, Pak. Oh iya, terus kalau misalnya rusa ada nggak? Ada, Pak. Ya, jadi tahu nggak maksudnya apa ini?
Coba dibaca. Dibaca dulu oleh Vio. Coba Vio. Maksudnya apa ini? Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Alat ya kalau baca ya. Pelan-pelan, santai. Ya. Mungkin saking lancarnya ya, bagus ya. Tapi ya pelan-pelan. Membaca cepat itu boleh, tapi harus paham titik komanya. Jangan asal kayak kereta. Wah, nabrak nanti. Ya. Pelan-pelan saja. Yang penting jelas. Itu bacanya. Ya, jadi setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan ya. Jadi setiap makhluk hidup itu satu sama lain saling bergantung ya. Kayak misalnya rumput itu bergantung pada tanah yang subur. Terus misalnya rusa ini kira-kira bergantung sama Tanaman gak sih, Pak? tanaman. Rumput kira-kira mau nggak? Mau ya? Kayaknya, Pak. Ya. Makanan itu apa sih? Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Coba. Silvi masih ingat nggak rantai makanan itu apa? Sylvia? Coba sambil nunggu Sylvia. Fiona masih ingat nggak rantai makanan itu apa sih? Masih, Pak. Iya, coba rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan yang dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, betul. Makanan apa ya, Sylvie? Rantai makanan itu apa, Sylvie? Makanan adalah suatu peristiwa dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Oke, betul sekali. Bagus ya. Jadi rantai makanan itu adalah sesuatu yang apa? Tadi diulangi lagi. Sesuatu yang Suatu peristiwa dan dimakan antara sesama makhluk hidup. iya, sesama makhluk hidup. Kelihatan nggak rantai makanan? Kelihatan, Pak. Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Seperti contohnya apa kira-kira contohnya? Doni, seperti apa kalau rantai makanan contohnya, Doni? Misalnya padi dimakan oleh Ular. padi dimakan sama ular. Padi kok dimakan ular? Padi dimakan oleh tikus. Iya, kalau tikusnya dimakan sama apa? Ular. Ular. Coba supaya paham, coba dibaca yang paragraf 1. Coba dibaca paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan. Terus? Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu pengurai dan bercampur Dengan fokus ya. dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan waktu ke waktu. Oke ya, ini paragraf 1. Nah, kira-kira dari paragraf 1 ini pikiran utamanya ada enggak? Ada enggak pikiran utamanya? Ayo, dari paragraf 1 ini ada enggak pikiran utamanya? Pertama pertanyaannya, pikiran utamanya ada apa enggak? Ayo, Fiona. Nah gitu, ada Pak. Sylvia juga bilang ada Pak, gitu. Kira-kira dari teks rantai makanan ini sebelumnya ini ada berapa paragraf sih? Sebelum ke pikiran utama? Ada berapa paragraf? Ada berapa? 4. Doni, benar nggak ada 4, Doni? Doni?
Ada 4, benar enggak? Ya, Pak. Ternyata ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki pikiran Pikiran pokok. pikiran pokok, pikiran utama. Nah, di paragraf pertama dulu kira-kira pikiran utamanya apa di sini? Sylvia, apa coba Sylvia? Pikiran utamanya di sini apa? Kan kalau misal mencari ide pokok, masih ingat enggak? Kalau ide pokok itu ya, kalau misalnya enggak di awal, di tengah, ataupun di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir yang paragraf ya. Kedua, paragraf 2 ini kira-kira apa? Sekali lagi coba. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Iya, betul sekali. Itu sudah benar ya. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang rantai makanan, coba simak videonya. Dan di sana ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Mari kita urutkan dari yang pertama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkainya diuraikan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sungai atau danau yaitu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh lain rantai makanan pada ekosistem laut yaitu karena adanya sinar matahari, kemudian alga tumbuh. Alga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Kemudian hiu mati dan diuraikan oleh pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem kebun yaitu tanaman sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kemudian kucing mati dan diuraikan oleh bakteri menjadi humus yang menyuburkan tanah dan juga tanaman. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada sebagai produsen, konsumen, dan juga decomposer. Produsen berarti penghasil makanan, konsumen yang memakan, decomposer yaitu pengurai. Apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Perhatikan gambar pada rantai makanan. Di sini, satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang, belalang hanya dimakan oleh katak, dan seterusnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda panahnya, lebih banyak kan? Dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari lihat keduanya. Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye. Nah, atau menyimak video tadi, informasi apa yang kalian dapat? Mungkin Fiona? Ditulis ya tadi ya, seperti biasa ya. Fiona? Iya, Pak. Iya, informasi apa Fiona yang kamu dapat tadi? Tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan lain-lain. Iya, terus apa lagi? Catatannya masih ada kan? Bahan ajar kan semalam sudah Pak Panji kirim. Dibaca nggak? Ayo. Sama ada produsen, konsumen, decomposer, contoh rantai makanan, dan contoh jaring makanan, dan masih banyak lagi. Oh iya ya. Kalau misalnya produsen, apa yang kalian ketahui kira-kira? Produsen itu apa sih? Produsen ialah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari atau yang disebut oleh autotrof.
Oke, yaitu seperti autotrof ya. Jadi autotrof itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Betul nggak Sylvia? Seperti itu. Sylvia, benar nggak kata Fiona seperti itu? Benar, Pak. Iya, kalau konsumen, apa itu konsumen Sylvia? Konsumen makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, terus? Berarti harus memakan yang lain ya. Kalau konsumen. Nah, selain produsen dan konsumen, ada satu lagi. Apa itu kira-kira tadi yang disebutkan Fiona? Ayo Doni mungkin bisa menjawab. Doni, Lana, Marvel. Apa ayo? Atau kita kembalikan lagi sama Sylvia atau Fiona. Apa lagi selain produsen sama konsumen? Dekomposer, Pak. Dekomposer ya. Dekomposer itu apa? Dekomposer adalah organisme yang memakan organisme lain atau bisa disebut oleh pengurai. Iya, betul sekali dekomposer. Contohnya apa kalau dekomposer yang kamu pahami? Bakteri dan jamur. Jamur, betul. Terus kalau produsen, itu apa? Contohnya, produsennya aja kira-kira apa? Kan tadi bilang produsen itu adalah sejenis autotrof ya, yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Berarti itu seperti Fitoplankton. fitoplankton. Betul sekali. Kalau yang di sawah seperti apa? Padi. Padi, rumput, itu. Wah, pinter ini. Bagus ya. Coba kita lihat. Benar nggak seperti itu? Nah, ini penjelasan komponen rantai makanan. Coba Doni bacakan tentang produsen, Doni. Produsen itu benar nggak kata Fiona dan Sylvia itu seperti itu? Coba dibuktikan. Baca, Doni. Kalau tidak, ini Marvel. Bapak ingin dengar suaranya Marvel. Marvel, coba dibaca, Marvel. Marvel? Produsen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contoh adalah tubuh dan Tumbuhan adalah tumbuhan tumbuhan. Fitoplankton, bukan hipotensi. Hipotensi itu pembelajaran daring kemarin. Ya udah, tepuk tangan dulu supaya semangat Marvel. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Bagus ya, berani membaca langsung. Nah, iya, jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri atau disebut juga autotrof. Nah, contohnya tadi yang Marvel bilang, tumbuhan dan fitoplankton ya, bukan hipotensi. Pengurai atau dekomposer dibacakan. pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan adalah jamur dan bakteri. Setelah makhluk hidup atau konsumen puncak mati, mereka akan terurai di tanah. Uraian dari sisa makanan dan bangkai hewan itu akan menjadi komponen penyusun tanah yang membuat tanah subur ditanami. Hingga akhirnya ada tanaman yang tumbuh dan rantai makanan terus berjalan. Iya. Jadi kalau pengurai atau dekomposer itu ya, kalau misalnya makhluk hidup atau konsumen puncak itu mati, barulah pengurai dan dekomposer itu menjadi aktif ya. Jadi sisa-sisa dari bangkai itu akan diuraikan ya oleh jamur atau bakteri. Seperti itu. Sampai sini tentang produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Fiona? Paham semua ya? Jadi, Ya, Pak. komponen penyusun dari rantai makanan itu ada berapa tadi? Ada berapa? Ada? Tiga. Kan tadi udah dijelaskan satu-satu. Tadi ada produsen, satu. Terus apa lagi? Konsumen. Terus
Dekomposer. pengurai atau Iya, mari dekomposer. kita lihat contoh gambarnya. Seperti apa sih rantai makanannya? Sudah terlihat? Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Ini rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Sawah. Oke, coba Siva, coba jelaskan. Kira-kira bisa nggak menjelaskan dari gambar ini, Siva? Ayo. Tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi pengurai. Iya, coba diulangi oleh Fiona. Suaranya yang keras, Fiona, dan jangan cepat-cepat. Tadi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Lalu burung elang mati dan bangkainya diuraikan oleh bakteri atau jamur. Iya, pinter ya, kalian pinter semua ini. Nah, Pak Panji bertanya ini, ingin bertanya dari gambar ini. Kira-kira yang jadi konsumen hewan apa saja sih di sini? Yang jadi konsumen? Yang jadi konsumen hewan apa saja ini? Tikus, ular, Tikus, ular, Iya. burung elang. Kalau ini, coba Lana, Pak Panji ingin bertanya sama Lana ini. Kalau produsennya di sini apa, Lana? Produsennya di gambar ini apa? Yang sebagai produsen apa? Lihat coba. Tanda panahnya di mana, Lana? Coba lihat. Produsennya apa? padi. Oke, betul sekali. Kalau misalnya konsumen tingkat 1 yaitu tikus, itu banyak yang mati ya tanpa sebab. Kira-kira yang punah yang mana ini? Yang jadi konsumen tingkat 3 yaitu burung elang akan apa? Banyak mati. Banyak mati karena kekurangan makanan. Ya, ya betul. Kalau ularnya ini banyak yang mati atau punah karena dimakan oleh burung elang, sehingga ini tikus ini akan berkembang biak sangat pesat ini. Sangat senang, Uri, aku nggak bakalan dimakan oleh ular karena ular banyak yang mati atau dimakan punah ya. Kecuali burung elangnya juga memakan tikus ya. Seperti itu. Sampai sini untuk rantai makanan ekosistem sawah, paham ya? Paham? Paham, Pak. Iya. Pak. Berikutnya yaitu rantai makanan ekosistem laut. Nah, ini habis itu selesai ya. Baru nanti nonton video tentang bagaimana cara menggambar rantai makanan. Nanti sebelum itu kita harus tahu dulu ya, walaupun ini siklusnya ini sama seperti ekosistem sawah, namun Pak Panji ingin tahu suaranya siapa ya ini ya. Ayo, siapa dulu yang mau ini? Siapa yang mau menjelaskan rantai makanan ekosistem laut? Ayo, siapa? Ayo. Pak Panji kasih pulsa lah, 5.000 lah. Ayo. Siapa yang mau menjelaskan? Nah, jadi ini pulsanya dihitung sampai 3 ini. 1, 2, 3. Ya, Pak Panji ini aja ya. Panggil namanya saja. Coba Sylvia, coba jelaskan rantai makanan ekosistem laut. Ayo dimulai dari produsen. Zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan paus bergigi. Bangkai paus diuraikan. Iya, seperti itu. Berarti nanti ya, jadi fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Dan seterusnya. Pak Panji masih belum ini nih, belum apa mendengarkan dengan jelas. Coba Fiona, yang keras suaranya Fiona. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus bergigi mati dan bangkainya diulurkan oleh pengurai dan kembali lagi ke fitoplankton. Oke, sip, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan.
Ayo tepuk tangan dong. Konsumen tingkat 3. Ikan besar. Ikan besar, betul sekali. Kalau Fiona yang jadi konsumen tingkat akhir. Hewan apa berarti di sini? Paus bergigi. Paus bergigi atau disebut konsumen tingkat Akhir. tingkat 4. Karena di sini ya, dari zooplankton, ikan besar, ikan kecil ya, ikan besar, terus paus bergigi ini kan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Dari sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya, untuk lebih memahami ya, kalian lihat gambarnya bagus enggak ini? Bagus, Pak. Bagus ya? Bagus, Ini Pak. juga yang sawah juga ini bagus, yang gambar rantai makanan ekosistem laut juga bagus. Nah, Pak Panji ini mengharapkan kalian bisa juga menggambar rantai makanan ya. Seperti itu. Nanti coba cara menggambarnya dilihat dulu videonya. Cara menggambar sketsanya di sini. Perhatikan ya. Iya, seperti itu ya. Gambarnya bagus enggak? Gambarnya bagus Bagus, tidak? Pak. Bagus ya. Bagus, Pak. Kira-kira kalian bisa nggak gambar seperti itu? Dicoba Bisa ya lah, nanti ya. paling enggak. Nanti di tugasnya ya. Iya, nanti. Ya, kemudian selanjutnya ini yang terakhir itu, iya, Pak Panji nggak pernah ya bosan untuk apa namanya memberitahu kalian bahwa untuk menemukan ide pokok itu ada 5 langkah dalam menemukan ide pokok ya. Selalu ya dalam pembelajaran pasti Pak Panji itu mengingatkan ini. Coba 5 langkah menemukan ide pokok ini dibacakan oleh Siva. Coba Siva dibacakan, Siva. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Tanda ide pokok setiap paragraf. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Iya, jadi 5 langkah itu yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi kalau dengan cermat itu jangan buru-buru membacanya, pelan-pelan tentang rantai makanan.
Nah, nanti di LKPD ada ya, tugasnya itu mencari ide pokok. Nah, kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir, ada apa saja di situ. Terus yang ketiga yaitu bahwa ide pokok itu biasa terletak di mana? Di awal, Awal terus di atau akhir. akhir, Akhir. atau awal dan akhir paragraf ya. Jadi ada keduanya, ada hanya satu di awal ataupun di akhir ataupun ada di keduanya ya. Hanya 3 pilihan itu kalau dalam mencari ide pokok. Nah, kemudian tandai ide pokok itu. Nah, ide pokok dalam tiap paragraf. Yang tadi rantai makanan itu ada berapa paragraf? Masih ingat nggak tadi? Ada ada berapa? 4 ya, tadi udah disebutkan ya, paragraf 1 dan paragraf 2 itu ide pokoknya apa tadi, udah dengar ya. Kalian tinggal mencari ide pokok paragraf di paragraf ketiga dan keempat. Nah, kemudian yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, jadi tiap paragraf itu ada banyak info penting di situ ya. Ada kalimat penjelasnya namanya di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Pak. Paham ya? Pak. Nah, sebelum memberikan LKPD udah di-download ya kemarin ya. Lembar kerja peserta didik udah di-download ya. Iya gitu ya. Udah ya. Pak. Pak Panji akan mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, Pak Panji, ya silakan bisa menghubungi temannya WA atau apa. Saya kasih waktu beberapa menit. Dan tolong dalam berkelompok itu nanti kalian tolong kerjasamanya. Ya, karena kalian itu punya tanggung jawab seperti biasa Pak Panji mengingatkan ya. Tanggung jawab pribadinya yang mengerjakan sendiri, tanggung jawab kelompoknya ya dikomunikasikan jawaban kalian, jangan asal mengerjakan ya. Dibicarakan sama temannya, seperti itu. Fiona sudah selesai, Fiona? Ada kesulitan? Fiona ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ada ya? Tidak ada Pak, masa gini-gini? Tidak ada Pak, gitu. Sylvia, kameranya dibuka, langsung saja kita bahas. Pas, coba hasilnya tunjukkan. Oh iya, coba dijelaskan itu kira-kira itu rantai makanan apa? Rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Iya, coba dijelaskan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dimakan oleh burung elang mati lalu bangkainya diuraikan oleh bakteri atau jamur. Iya, betul sekali ya, seperti itu. Berarti kalian udah paham ya pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini? Tentang apa saja? Ayo, pembelajaran hari ini tentang ide pokok. Ya, terus tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan ini tersusun atas berapa komponen? Berapa? 3. 3, apa saja? Produsen, konsumen, dekomposer. Dekomposer, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Siva sama Fiona videonya nyalakan ya, ini sisanya tinggal dikit. Iya, pembelajaran hari ini seperti itu ya. Ada ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Iya, untuk evaluasinya nanti Pak Panji kirim Google Form ya lewat grup WA. Nanti dari Google Form nanti kalian mengisi soal-soal tersebut. Nanti Pak Panji langsung menilai. Pak Panji tunggu sampai jam 5 sore ini. Paham ya? Paham, Pak. Iya, paham. Ya, sebelum mengakhiri, Pak
Panji ingin mendengar kalian menyanyikan lagu daerah. Gundul-gundul pacul. Coba nyanyikan bersama-sama. Habis itu selesai ya. Ya. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul nyonggi nyonggi wakol kelengan wakol wakol klempang dadi sok rata. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Berhubung kalian ini sudah capek, lelah ya, tapi senang ya pembelajaran hari ini ya, walaupun agak grogi ya. Seperti itu ya, silahkan dipimpin doanya untuk menutup, Fiona. Sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.